Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijirahayu, NIM 2019143063. Saya ingin menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu tolera, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Setiap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat, toleransi terjadi karena adanya keinginan-keinginan untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Contoh sikap toleransi secara umum antara lain menghargai pendapat mengenai pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama manusia tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina umat agama lain serta alasan apapun, dan tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Ini adalah salah satu cuplikan toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama. Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan budaya, tersebar di ribuan pulau yang indah. Namun dengan keragaman dan perbedaannya tidak membuat Indonesia terpecah belah. Semua itu bisa terjadi karena adanya toleransi. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama memiliki tempat peribadatannya masing-masing. Orang Islam beribadah di masjid, orang Kristen di gereja Kristen, orang Katolik di gereja Katolik, orang Buddha di vihara, orang Konghucu di kelenteng, orang Hindu di pura. Nah, meskipun berbeda, namun kita tetap bisa bertoleransi dengan cara menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan saat bergaul, dan memaksakan orang lain menganut agama kita, menjalin hubungan baik antar umat beragama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, karena sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi. Perlu diingat ya, bahwa perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar. Maka dari itu, toleransi harus ditanamkan. Karena jika tidak begitu, kita lihat dulu ya. Pendapat di media sosial itu wajar, dan Ane yakin pemimpin itu harus satu iman. Memimpin itu urusan kompetensi, jadi yang penting itu kemampuannya, bukan keyakinannya. Yang penting satu keyakinan. Kompetensi lebih utama, bro. Loh, emang yang satu keyakinan gak punya kompetensi? Lah, situ kenapa menekankan keyakinannya? Wajar dong, Ane kan berkeyakinan. Bedain, bro, keyakinan sama kinerja. Dari video tadi kita bisa tahu ya begitu pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tanpa adanya toleransi di dalam kehidupan ini, maka hanya akan ada perpecahan dan permusuhan. Toleransi antar umat beragama juga salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap orang berhak memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya, dan juga persatuan Indonesia. Keanekaragaman bangsa dihormati dalam mode kesatuan bangsa. Kita
Kita juga harus ingat dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Salam persatuan. Dari permasalahan yang ada pada toleransi di era sekarang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa solusi dari toleransi yaitu kesediaan seseorang untuk menerima bahkan menghargai orang lain yang agamanya berbeda sehingga orang tersebut tetap mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Ada dua indikator toleransi, yaitu menerima dan menghormati. Menerima seperti memberikan kesempatan berinteraksi, penghargaan pada keberagaman budaya, dan mengenali sikap tidak toleran. Sedangkan menghormati bersedia untuk menghargai dan menghormati hak orang lain. Perlunya menetapkan kesadaran dan komitmen bersama dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia yang bebas diskriminasi. Untuk mengupayakan pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik yang sifatnya non-yudisial, maka perlu dibentuknya tim koordinasi harmonisasi sosial. Tim koordinasi harmonisasi sosial ini mempunyai tugas mengkoordinasi, menyinkronkan, mengintegrasi, dan memonitor pelaksanaan penetapan harmonisasi sosial yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah daerah atau masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis. Terima kasih.